Shalom saudara, jadi malam hari ini kita kembali di channel Bentengi Iman. Kita bersyukur dalam keadaan sehat dan saya juga berdoa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat semuanya. Kasus dalam beberapa minggu ini adalah tentang bagaimana Israel dan Hamas, ya, sangat menyedihkan bagaimana dunia yang sedang tenang tiba-tiba Hamas teroris menerobos menembaki orang-orang yang sedang festival musik, bahkan mereka masuk ke dalam rumah-rumah orang Israel yang sedang tidur istirahat tenang. Anak-anak bayi yang sedang bermain dengan keluarga tiba-tiba ditembaki, ditangkap, bahkan juga disiksa dan dibawa untuk diculik ke tempat mereka. Hampir 1.400 sudah meninggal. Dan anehnya bangsa kita, pemimpin kita malah menganggap Israel yang salah, padahal yang mengawali peperangan dan penculikan adalah Hamas teroris. Karena itu saudara, tanggapan kita, ya, kita seharusnya adalah orang yang senantiasa berdoa buat kedamaian dunia, terutama juga kita akan berdoa buat bangsa Israel agar kiranya mereka ada dalam lindungan Tuhan dan Tuhan karuniakan kedamaian di tanah Yerusalem, tanah suci bagi umat Kristen. Namun yang terpenting kita harus tetap peduli kepada kedamaian dunia, bukan kehancuran kedua belah pihak. Tapi mari kita berdoa agar kiranya ada damai di antara mereka kalau sekiranya nama Yesus diberitakan, karena Yesus membawa kedamaian. Amin. Mari kita lihat apa yang terjadi saat ini, juga tanggapan dari Presiden dan juga Pendeta Gilbert. Mari kita saksikan. Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN di sisi esok hari. Serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanul muslimin di Palestina, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina, sebab itu mengganggu kedamaian dan ketentraman. Bapak Presiden Republik Indonesia, saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tetapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Stop mengutuk Bapak Presiden yang terhormat. Kita tidak mau dikutuk. Dan kita bangsa yang berbudaya, kita bangsa yang beragama. Lalu yang kedua, Bapak Presiden, Menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan bangsa ini, kita tidak dalam kapasitas mendukung dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara non blok. Waktu itu masih perang antara Amerika dan Uni Soviet. Dan sekarang Amerika superpower, udah gak ada musuhnya. Sekarang ada perang Israel lalu Palestina, lalu kita mendukung. Waduh, saya ingat salah satu kebijakan dari Bapak Presiden SBY, zero enemy, dan merangkul sahabat sebanyak-banyaknya. Kenapa tiba-tiba kita mau cari enemy, saudara? Maaf,
Kami orang Kristen, kalau pergi ke Israel itu tidak ada urusan politik. Tapi Yesus lahirnya di Bethlehem. Dan untuk di Bethlehem Palestina. Tapi untuk bisa masuk itu kita harus masuk pintu gerbang yang namanya Israel. Kalau Yesus lahirnya di Batam, saya ke Batam, orang Kristen semua lahirnya perginya ke Batam. Jangan salahkan kami kalau kami pergi ke Israel. Kami bukan urusan politik. Kami hanya ziarah Yesus matinya di Yerusalem. Yesus kehidupannya di Tiberias, dan itu semua ada di wilayah Israel. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%. Dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan,